Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan atahum mimma lillahi atakum aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma razaqakum mustakhlafina fi. Sadaqallahul azim. Sidang jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hari ini kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan ini merupakan salah satu bagi kita untuk bisa memberikan sedekah yang terbaik, ya, yang bisa kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang saya bacakan ini ada satu pemahaman yang mesti kita perbaiki, ya, terhadap masalah harta. Ketika berbicara tentang orang-orang yang kita ayomi, ya, baik itu keluarga, ya, orang di bawah perlindungan kita, Allah mengingatkan kepada kita, atuhum mimma lillahi atakum, berikan kepada mereka mimma lillahi. Jadi di situ Allah menyebutkan mal lillah, ya. Jadi harta milik Allah atakum, yang diberikan kepada kamu. Jadi memang pemahaman seperti ini mesti kita miliki dalam keseharian kita, ya. Itulah sebabnya ketika begitu banyak permintaan sumbangan, ya, yang diberikan kepada kita, baik itu untuk pembangunan pondok pesantren, untuk sedekah masjid, pembangunan masjid, orang yang tidak mampu, orang ingin meminta modal dan lain sebagainya. Ketika orang itu datang kepada kita itu, hendaknya kita berpikir bahwa harta yang saya miliki ini sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Dan ini juga Allah sampaikan dalam surat Al-Hadid, di mana Allah mengatakan aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasulnya, dan infakkanlah apa, ya, harta-harta yang Allah menguasakan kepada kamu. Ya, walaupun itu bahasa Indonesianya, tapi Dr. Yasir Qadi itu menerjemahkan kata-kata mustakhlafina, ya. Kata-kata itu berasal dari kata-kata khalifah. Jadi khalifah itu adalah orang yang diberikan kekuasaan sementara di muka bumi ini untuk mengelola bumi. Jadi ketika Allah mengatakan harta yang dikuasakan kepada kita sementara, nah ini mesti ada dalam pemahaman kita. Kita mesti ingat, kemarin uang itu ada di tangan orang lain. Hari ini uang itu ada di tangan kita. Besok bisa jadi uang itu sudah berpindah kepada orang lain. Sederhananya saja, kalau sekarang kita begitu memiliki banyak deposito, tabungan begitu banyak, emas begitu banyak, ketika kita meninggal, hari itu saja kita meninggal, para ahli waris kita itu sudah memikirkan siapa dapat apa, si fulan dapat berapa, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan harta kita itu hanya titipan sementara bagi kita. Nah, dengan pemahaman seperti ini, saya ingat, ya, saya biasa main game. Dan game itu mungkin nanti bisa dicoba, empire.cred, ya. Di game itu saya punya uang-uangan. Karena saya tahu itu cuma game, setiap saya dapat bonus, uang itu langsung saya belanjakan lagi untuk investasi. Saya belanjakan lagi untuk investasi. Sehingga dari investasi yang saya dapatkan itu, yang saya belanjakan itu, saya mendapatkan imbal balik yang sangat banyak. Sampai sekarang nilainya dalam sehari itu saya bisa mendapatkan 3 juta. Dan saya tidak takut mengeluarkan harta itu karena itu cuma game.
Dan bayangkan kalau semua dari kita bisa menganggap bahwa uang yang kita miliki itu hanya sekedar sebagai sebuah game, hanya sebagai sebuah titipan, dia bukan punya saya. Nah, saya ingin gambarkan dua hadis di sini. Hadis pertama dari Muslim. Hadis ini menceritakan ketika seorang petani itu ingin agar Allah mengaruniakan kepadanya hujan. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu datang segumpal awan. Ketika awan yang mendung itu akan menurunkan hujannya di tanahnya, lalu terdengar suara malaikat yang mengatakan, bukan di sini tempatnya, pergi ke sana. Rupanya bukan di situ hujan itu harus turun. Dia diminta untuk ke tempat yang lain. Dan orang ini penasaran, kemana tempat awan ini menurunkan hujannya. Ketika dia sampai di tempatnya, di mana akhirnya hujan itu turun, dia bertanya kepada pemilik tanah ini, tolong ceritakan kepada saya, apa yang menyebabkan hujan ini turun di tempat kamu. Lalu orangnya mengatakan, saya tidak akan memberitahu sebelum engkau memberitahukan apa yang engkau ketahui. Lalu sang laki-laki ini bercerita, saya sebenarnya sangat membutuhkan hujan dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu awan itu datang. Tetapi hujan itu tidak turun di tanah saya, tetapi di tanah kamu. Ada apa dengan itu? Lalu orang itu menjawab, kalau saya pikir-pikir, mungkin ini karena ketika saya mendapatkan harta, sepertiga harta tersebut saya gunakan untuk kembali keuntungan. Keuntungan itu saya pergunakan kembali untuk mengolah tanah ini. Kemudian sepertiga yang kedua, tanah ini uang keuntungan ini saya gunakan untuk keluarga saya. Dan sepertiganya lagi saya gunakan untuk sedekah. Itu sepertiga dari hartanya. Umar bin Khattab saja ya ketika mengatakan kalah dari Abu Bakar As-Siddiq itu setengah dari hartanya. Nah, kemudian cerita yang kedua. Ini cerita seorang kakak dengan seorang adik. Jadi kakaknya ini termasuk, ini diceritakan dalam hadis Tirmidzi menurut Dr. Yasir Qadi. Jadi kakaknya ini termasuk seorang pedagang yang berhasil tinggal di kota Madinah. Dan sang anak tinggal di desa, dia mengatakan kepada kakaknya, wahai kakakku, bolehkah aku tinggal di rumahmu karena aku ingin belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kakaknya pada awalnya mengizinkan kepada adiknya untuk tinggal di rumahnya, ya, menginap di rumahnya, makan bersama dengan mereka, agar dia bisa belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi entah kenapa dengan berlalunya waktu, sang kakak ini mulai muncul pikiran tidak baiknya. Dia mulai komplain, wahai adikku, ya, engkau tidur di rumahku, engkau memakan makananku, engkau tidak melakukan apa-apa, engkau hanya belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau tidak berkontribusi apa-apa untuk kami ini. Nanti akan aku adukan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sang kakak menghadap kepada Rasulullah mengeluhkan tentang adiknya yang tidak berkontribusi terhadap kehidupan mereka. Lalu apa kata Rasulullah? Ketahuilah, bisa jadi semua harta yang engkau dapatkan selama ini memang Allah persiapkan agar bisa engkau berikan kepada adikmu, agar dia bisa menginap di sini, agar dia bisa makan di sini, sehingga dengan begitu dia bisa belajar kepadaku. Artinya apa? Jadi kadang-kadang kita jangan merasa seperti yang dilakukan oleh Qarun. Qarun itu ketika dia kaya, dia mengatakan ini ada
adalah hasil usahaku sendiri. Ini karena ilmu yang aku miliki. Nah, prinsip atau pemahaman seperti ini yang harus kita perbaiki. Bisa jadi kita bisa memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki uang yang banyak. Itu Allah berikan kepada kita agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa membantu orang lain. Bisa jadi kita menjadi seperti ini karena doa dari orang yang kita bantu. Doa ibu-ibu kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita, orang yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah sebabnya penting bagi kita untuk bisa memiliki pemahaman seperti ini, sehingga tidak sulit bagi kita untuk bisa mengeluarkan harta yang kita miliki. Nah, terakhir di bulan Ramadan ini, sebagaimana mungkin para investor itu sering menyarankan kepada kita, kalau berinvestasi, diversifikasi investasinya. Jangan cuma deposito, tapi juga di emas, tapi juga di saham dan lain-lain. Nah, coba dari sekarang memasuki bulan Ramadan ini, diversifikasilah infak yang kita miliki. Siapkan untuk keluarga kita sendiri, siapkan untuk keluarga besar kita, siapkan untuk masjid, siapkan untuk pondok pesantren, siapkan untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin jumlahnya tidak terlalu besar, kita harus bersyukur bahwa Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi tangan yang di atas, bukan menjadi tangan yang di bawah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikrukum was'aluhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.